Yap, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dalam hal ini, mereka memproduksi dan menjual suatu produk yaitu sendal. Sendal adalah salah satu model alas kaki yang terbuka pada bagian jari kaki atau tumit pemakaiannya, yang fungsinya sebagai pelindung kaki dan tentunya juga itu akan menjadi sebuah fashion. Kali ini kelompok KKN E35 dari Universitas Jana Badra akan mempersembahkan video UMKM di tengah masyarakat. Tidak seperti KKN tahun lalu, kali ini KKN di Universitas Jana Badra dilakukan secara online. Karena masih dalam kondisi pandemi, maka mahasiswa ditugaskan untuk membuat video pengabdian di masyarakat, tentunya dalam ruang lingkup daerah istimewa Yogyakarta. Dan seperti di tampilan video kali ini, adalah usaha kecil menengah yang memproduksi sendal. Usaha ini bernama Sebajo Collection yang berdiri sejak tahun 2018 yang beralamatkan di Kampung Argosari, Sedayu, Yogyakarta. Pemiliknya bernama Bapak Ferry Kuncoro dan dikerjakan oleh keluarganya yang membantu produksi. Dalam hal ini, kelompok KKN 35 Jana Badra akan mengidentifikasikan masalah yang ada pada UMKM Sabajo dan mencarikan solusi dari identifikasi masalah tersebut dikarenakan saat ini yang kita ketahui juga dampak pandemi COVID-19 yang harus memenuhi protokol kesehatan seperti penjagaan jarak, memakai masker, dan kunjungan toko pun dibatasi yang membuat tidak padat seperti hari-hari biasanya. Oleh karena itu, sangat mempengaruhi banyak sektor. Salah satu sektornya adalah sektor ekonomi yang berdampak dan banyak juga dikarenakan hal itu perilaku pembeli juga berbeda. Dan di sini Sebajo Collection pun mengalami dampaknya. Nah, selain tantangan dari perilaku konsumen, kita juga masih belum mengetahui bagaimana dari kegiatan internalnya, apakah itu mempengaruhi seperti bahan baku dan lain sebagainya macamnya, peralatan dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita akan memasuki sesi wawancara dengan Pak Ferry Kuncoro. Nama saya Ferry Kunchoro. Nama brand saya adalah Sebajo, singkatan dari Sendal Batik Jogja. Usaha ini sudah saya mulai sejak tahun 2018, jadi sudah 3 tahun ini. Perilaku konsumen di masa pandemi dan new normal ini menurut saya permintaannya cukup menurun karena mungkin mereka lebih memilih untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka terlebih dahulu. Yang paling saya rasakan di saat masa pandemi ini adalah terutama naiknya harga bahan-bahan pokok dalam produksi ini yang mengakibatkan harga penjualan produk saya juga otomatis ikut naik juga. Pandemi ini jelas sangat berpengaruh terhadap usaha saya karena semenjak pandemi ini pendapatan saya dari usaha ini sangat menurun. Jelas sangat berpengaruh terutama dalam segi input dan output yang mengakibatkan naiknya bahan barang baku dan otomatis harga dari produk saya juga ikut naik dan itu menyebabkan permintaan juga menurun karena kan harga menjadi lebih mahal. Untuk pemasaran offline produk kami, yang pertama kami membuka toko sendiri, lalu kami juga menitipkan barang-barang kami di toko-toko yang lain juga.
Kalau untuk pemasaran online kami belum sempat melakukannya karena juga sekarang permintaan sedang rendah, jadi kami untuk produksinya kan juga berarti sedang menurun. Untuk pemasaran online kami belum siap untuk melakukannya. Awal kita sudah melihat hasil produk dan proses pengolahan bahan baku sendal batik Jogja dengan bahan spun, vinil, karet, latex, kain batik, dan selain itu juga dibutuhkan alat-alat seperti cutter, mesin jahit, alat acuan, dan alat press, serta perlengkapan menu alat tulis supaya untuk menandai bahan baku tersebut. Dari sini kita juga mengetahui bahwa dari bahan mentah tadi dan alat bantu pembuatannya, sendalnya sudah lengkap untuk memproduksi sendal batik. Akan tetapi ketika tadi memasuki wawancara Bapak Ferry Kuncoro tentang usahanya yaitu dengan brand Sebajo yang telah didirikan tahun 2018 yang memproduksi sendal batik, kita mengetahui bahwa perilaku konsumen di saat COVID-19 sangat berbeda. Dikarenakan menurut Bapak Ferry Kuncoro saat ini, konsumen memilih memprioritaskan hal yang lebih penting seperti pembelian pangan dan hal yang lainnya, mengakibatkan penjualan pada Sebajo Collection menurun. Dan meskipun seperti itu, pemasaran produk tetap dilakukan secara offline, seperti dijual di toko Sebajo, kemudian dititipkan ke pedagang-pedagang. Dan dari wawancara tersebut, Sebajo belum melakukan penjualan online dikarenakan Sebajo masih belum siap untuk menjual produknya secara online. Nah, dari sinilah kami kelompok KKN E35 Dana Badra menemukan identifikasi masalah, yaitu bagaimana cara meningkatkan pemasaran dalam usaha Sebajo Collection. Dengan ini, kami berharap dapat pemasaran dengan metode online seperti branding di Instagram, atau penjualan di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Maka dari itu kami membuatkan akun IG, Shopee, Tokopedia untuk branding dan penjualan Sebajo supaya bisa meningkatkan penjualan dan meningkatkan branding dari Sebajo Collection agar produknya itu lebih dikenal masyarakat luas. Dikarenakan jika masyarakat luas juga mengetahui brand dari Sebajo, itu akan meningkatkan penjualan produk-produk Sebajo Collection. Dan selain itu juga kami akan memberikan training kepada Bapak Ferry Kuncoro bagaimana produk dipasarkan secara online dan membrandingkan diri Sebajo online itu secara daring. Ya, di sini kita memasuki bagian pembuatan marketplace. Di sini kita memakai Shopee. Langkah pertama adalah kita menentukan foto profil untuk Sebajo Collection di Shopee. Nah, dari situ kita sudah membuat foto profil yang disingkat SBJ, dan di sini kita harus menaruh tampilan foto di Shopee itu untuk membedakan produk kita dengan kompetitor lainnya. Dan di sini kita memakai sendal batik yang diproduksi oleh Sebajo langsung, dan jangan lupa ditaruh deskripsi toko supaya untuk menarik minat pelanggan dan visi misi dari toko Sebajo online ini. Dan kita akan memasuki pemasangan produk atau kita sebut mengiklankan produk. Di sini kita akan menulis dulu sendal Jogja. Dan ini dalam kategori kita akan memakai sendal dan pria. Lalu setelah kita sendal pria sudah semua kategorinya kita selesaikan, kita akan menjual sebuah barang. Dan jangan lupa dalam katalog tersebut kita harus menaruh foto, kita ngambil deskripsinya, seperti misalkan kita punya ukuran 41, 42, 43, dan 44 untuk ukuran sendal atau dan segala macamnya. Dan jangan lupa ukuran juga dimasukkan. Dan setelah ukuran dimasukkan, jangan lupa harga. Ukuran itu kalau dalam ini standar ekspedisi pengiriman seperti tinggi, panjang, lebar. Lalu jangan lupa dicentang juga ekspedisi apa yang bisa kita pakai untuk pengiriman barang dari pembelian Shopee. Di sini kita akan memakai dua hal, tapi kita hanya akan memakai satu karena biar tidak merepotkan pedagang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lalu saatnya. Jadi Mas,
Hari ini kami dari kelompok KKN Universitas Dana Badra E35 akan memberikan pemasaran online, dan itu akan berupa seperti akun-akun Tokopedia, Shopee, dan Instagram. Dan ini adalah semua password-passwordnya, Pak. Ini ya, Mas. Dan mungkin nanti kita akan